Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Malam hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini, dan akan kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu tentang akhlak dan adab para penuntut ilmu. Dan kita masih melanjutkan bab yang kedua, yaitu adab-adab utama dalam menuntut ilmu syar'i. Dan pada bab yang kedua ini kita memasuki adab yang ke-12. Ya. Adab yang ke-11 apa 12? 12. Ya. Adab yang ke-11 sudah ya. Adab yang ke-12 atau ini merupakan adab yang terakhir di bab yang kedua. Ya. Merupakan adab yang terakhir di bab yang kedua, nanti melanjutkan bab yang ketiga. Taib. Adab yang ke-12 ini penulis hafizahullah buat judul, yakni adab yang ke-12 mendakwahkan ilmu, ad-da'wah. Ya, mendakwahkan ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah dibaca, hadir di majelis ilmu, kemudian dihafalkan, ditulis, diamalkan. Kemudian di antara adab yang utama bagi para penuntut ilmu syar'i adalah mendakwahkan ilmu, menyampaikannya kepada manusia, baik kepada orang-orang yang terdekat, yaitu dari kalangan keluarga, karib kerabat, famili, tetangga, sahabat, teman-teman, dan seluruhnya kaum muslimin yang berada di sekitarnya, di tempat tinggalnya. Nah, ini merupakan adab yang utama bagi para penuntut ilmu syar'i. Setelah mendapatkan ilmu tersebut, mengamalkannya, menghafal, menulisnya, dan seterusnya telah kita bahas, maka adab yang utama bagi mereka adalah untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Kata penulis di sini, saudaraku seiman, ilmu syar'i yang telah kita peroleh dan fahami bukanlah untuk kita sendiri. Kalau seandainya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk diri beliau sendiri, ya, untuk diri beliau sendiri, maka tidak akan sampai Islam itu sampai zaman ini, akan sampai ke telinga kita. Kalau seandainya itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi tidak ada yang namanya mau cari selamat sendiri. Yang penting saya masuk surga, ya sudah, biar aja orang lain urus diri sendiri. Tidak. Ya, kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hafal, yang sudah kita fahami, bukan untuk diri kita sendiri. Namun kita harus mendakwahkannya. Ini adabnya. Adab bagi para penuntut ilmu syar'i ini, mendakwahkannya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan maksudnya apa, yaitu berdakwah mengajak kepada syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan 3 atau 4 tingkatannya. Jadi maksudnya di sini adalah, yakni seorang dai hendaknya atau seorang penuntut ilmu syar'i hendaknya berdakwah mengajak kepada syariat Allah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada mazhabnya, mengajak kepada golongannya, dan yang semisalnya, mengajak kepada yayasannya,
Ya, akan tetapi yang dimaksud berdakwah di sini mengajak manusia kepada jalan Allah, sabilillah, bukan sabilis syaitan, apalagi mengajak kepada jalan syaitan, naudzubillah. Tapi mengajak kepada sabilillah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada syariat Allah, mengajak kepada Islam, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada akidah yang benar, akidah yang satu, akidah yang dijalani oleh para rasul, para nabi, dan demikian juga yang menjadi jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, mengajak kepada Islam, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan 3 atau 4 tingkatannya kata beliau. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam surah An-Nahl ayat 125. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajaklah ya Muhammad. Ya, serukanlah, yakni kepada siapa? Kepada manusia. Ud'u. Jadi seorang dai, pengajak, penyeru yang mengajak manusia kemana? Ila sabili rabbik, mengajak kepada jalan Rabbmu. Bukan mengajak kepada yang lainnya, bukan seperti yang kita sebutkan tadi. Mengajak kepada kelompoknya saja, mengajak kepada organisasinya saja, mengajak kepada partainya saja, atau yang semisalnya. Ini bukan dari bagian dakwah. Ya, Nabi Muhammad SAW ataupun para nabi diperintahkan untuk berdakwah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Kita ajak mereka ke jalan Allah, ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabili rabbik. Ya, ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Islam. Kita tunjukkan dalil-dalilnya, kita tunjukkan ya hakikatnya, al-haqnya. Ini dia agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan apapun ya pada kita kecuali hanya sebatas menjalankan perintah Allah untuk mengajak manusia ke jalan ini jalannya. Selesai. Masalah dia mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah tersebut ataupun tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam surat Al-An'am itu ya. Mungkin ya, dalam surat Al-An'am 116 mungkin itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu hendaki, tidak bisa. Itu bukan ya wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan sebebasnya beliau memilih-milih siapa yang dapat hidayah. Kamu dapat hidayah benar. Kamu dapat hidayah. Tidak bisa Nabi SAW berbuat demikian. Innaka la tahdi, kamu tidak bisa memberikan hidayah ya kepada orang yang ahbabta, kepada orang yang kamu senangi. Tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalaulah Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW saja sudah ya diberikan ataupun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, tidak bisa dengan seenaknya, sekendak hatinya memberikan hidayah, lalu bagaimana orang-orang yang di bawah Nabi Muhammad SAW? Jelas kita tidak bisa. Tugas kita hanyalah menyampaikan saja. Mengajak manusia kepada jalan Allah. Kita jelaskan ini loh jalan Allah, ini dalilnya, ini buktinya. Ya, ini basirahnya, ini ilmunya, ini bukti-buktinya. Kalau ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Namun di dalam berdakwah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Nahl 125 ini, ya ud'u ila sabil rabbik, kita diperintahkan untuk menyeru manusia ke jalan Rabb dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara bijaksana. Bukan dengan cara yang syiddah, bukan dengan cara yang kasar. Ya, bukan dengan cara yang kaku dan yang semisalnya, tapi dengan bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, ya ini dengan cara pelajaran ataupun pengajaran yang baik. Mau'izah, memberikan mau'izah yang hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalaupun terjadi di sana mujadalah, terjadi debat, maka berdebatlah dengan cara yang ahsan, bukan dengan cara yang hasan, bahkan yang ahsan, dengan mubalaghah, dengan cara yang paling baik. Bukan berdebat dengan cara ngotot-ngototan, kan begitu ya, tapi dengan cara yang ahsan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara yang hasan saja, sampai yang ahsan. Taib.
Demikian juga tingkatan yang keempat. Tadi ada 3 di sana, bil hikmah, al-mau'izah al-hasanah dan mujadalah billati hi ahsan. Kemudian yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Dan janganlah engkau berdebat kepada ahlul kitab melainkan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang paling baik, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Kecuali kepada orang-orang yang jahat ataupun berbuat zalim, melampaui batas kepada kaum muslimin. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini harus dengan mengetahui syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dakwah tersebut tegak di atas ilmu dan basirah. Di dakwah ini tidak bisa dibangun di atas kejahilan, di atas semangat saja. Hanya sebatas semangat tapi tidak punya ilmu. Kalaupun di sana ada yang mengatakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Rasulullah perintahkan kita untuk menyampaikan apapun sekalipun itu hanya 1 ayat. Iya benar. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas memerintahkan sampaikan tanpa harus mengetahui ini benar enggak dari Rasulullah? Ini benar enggak dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tetap Rasul mengatakan ballighu anni, kata Rasulullah. Sampaikan dariku, bukan dari yang lainnya, bukan dari hadis yang palsu, bukan dari perbuatan manusia, bukan dari kedustaan, bukan dari pikiran manusia. Tapi yang pertama sekali kita sampaikan, walaupun 1 ayat, walaupun 1 hadis, itu benar-benar dari Allah dan Rasulnya. Itu dulu yang kita sampaikan. Setelah itu baru dari manusia, maksudnya dari penjelasan para ulama. Ulama menjelaskan demikian. Ulama menjelaskan demikian. Jika memang di sana membutuhkan penjelasan secara terperinci. Namun kalau memang hadis tersebut sudah sharih, sudah jelas, ya tidak perlu lagi harus dijelaskan oleh para ulama, jelas sudah di situ. Ya maka tidak perlu lagi kita harus melihat ya pendapat-pendapat manusia ataupun para ulama. Seperti sholat 5 waktu, sudah jelas sholat dalam sehari itu ada 5 waktu. Enggak perlu lagi minta fatwa kepada para ulama, minta penjelasan nih 5 waktu ini bisa enggak, 6 waktu apa yang dimaksud, apakah bisa ditafsirkan waktu yang gimana, enggak perlu lagi. 5 waktu sudah jelas di sana, Rasulullah SAW menjelaskan waktu-waktunya. Kecuali memang ya bagaimana tata cara sholatnya, rinciannya. Nah, mungkin di sana kita membutuhkan penjelasan dari para ulama ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Jadi dakwah ini harus dengan mengetahui syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga dakwah tersebut tegak di atas ilmu dan basirah, bukan cuma sebatas semangat menyampaikan, tapi tidak mau meneliti ini benar tidak dari Rasulullah, ini benar enggak dari Islam. Itu harus kita teliti. Supaya apa? Supaya kita tidak menyampaikan sesuatu yang batil, sesuatu yang di luar Islam, kemudian disandarkan kepada Islam. Ini yang berbahaya. Sehingga terjatuhlah kepada kedustaan. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari Islam ini berdasarkan adillahnya, berdasarkan dalil-dalilnya, supaya ilmu yang kita sampaikan, Islam yang kita sampaikan itu dari sumber yang benar, bukan cuma sebatas menyampaikan saja, tapi tidak meneliti ini dari mana, benar enggak dari Islam. Baik ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yusuf ayat 108, Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku. Ya, katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Jadi kita diperintahkan mengajak manusia berdakwah ya kepada manusia agar mereka menuju jalan Allah. Kepada sabilillah, kepada sabili rabbikum. Ya, kepada jalan Rabb kalian, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa? Ala basirah. Jadi dakwah tersebut harus di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, di sini kata penulis bahwasanya yang dimaksud basirah di sini adalah yakni dalam dakwah seorang dai harus mengetahui hukum syar'i. Dia harus mengetahui hukum-hukum syariat tersebut. Bagaimana cara berdakwah? Jadi kita harus mempelajari juga bagaimana cara berdakwah, sehingga tidak sembarangan atau asal-asalan di dalam berdakwah. Banyak kita dapati ya dari sebagian para dai, para penuntut ilmu secara umum,
di mana ketika mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah tersebut, namun kurang di dalam fikih dakwahnya. Jadi memang di dalam dakwah itu juga ada fikihnya, sehingga mereka bisa mengetahui kapan ini harus disampaikan dan kapan ini ditahan atau ditunda terlebih dahulu, menunggu sampai waktu yang tepat untuk disampaikan. Maka itu ada fikihnya. Dan jadi seorang dai harus mengetahui hukum syar'i, cara berdakwah, dan mengetahui keadaan orang yang menjadi objek dakwahnya. Karena tidak setiap ilmu yang kita ketahui kemudian semuanya harus ditumpahkan. Kita harus mengetahui orang ini sudah siap ataukah memang sudah berhak atau sudah pantas, sudah layak diberikan materi seperti itu, ilmu yang seperti ini, maka ini perlu diteliti dan didalami. Jadi perlu ada ilmunya tersendiri, kemudian mengetahui tentang cara berdakwah yang benar, ini dengan bimbingan dari para ulama. Ya, dengan bimbingan para ulama-ulama. Baik. Objek dakwah. Jadi objek dakwah yang paling utama adalah keluarga. Ya. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga. Kemudian karib kerabat kita, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ayat yang masyhurah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaru 'alaiha malaikatun ghiladzun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya wiqayah, ku di sini adalah wiqayah, penjagaan. Ya, waqayaki wiqayatan. Jadi jagalah, peliharalah diri-diri kalian dan ahli kalian, yakni keluarga kalian. Dan keluarga yang dimaksud di sini yang paling dekat bagi seorang laki-laki, ya jika dia sudah menikah adalah istri dan anak-anaknya. Ya, jika dia masih bujangan adalah dua orang tua, saudara dan saudarinya. 6. Jadi wahai orang-orang yang beriman, peliharalah atau jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di atasnya ada malaikat yang keras. Ya, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, mengenai pengertian ayat ini, qu anfusakum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan di dalam banyak riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan qu anfusakum wa ahlikum naro ini, dia mengatakan addibu wa'allimu, ya, addibu ahalikum wa'allimuhum. Jadi addibu, ajari adab, didiklah keluarga kalian, wa'allimu, ya, wa'allimuhum, dan berikan taklim mereka, berikan pelajaran. Jadi berikan adab, bagaimana ini, adab itu dan seterusnya. Ta'dib itu namanya. Ya, jadi adab makan, adab berbicara, adab bersikap kepada orang tua, kepada tetangga, adab berpakaian, adab mau tidur, adab mau kamar mandi, adab berjalan, adab semuanya, banyak adab dalam Islam. Itu diajari. Itu yang diajari supaya apa? Untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Wa'allimuhum, dan berikan mereka ilmu. Ya, berikan mereka ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis dan seterusnya. Baik ya. 6. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhuma, dia berkata, yakni maknanya lakukanlah ketaatan kepada Allah, takutlah berbuat maksiat kepadanya, dan suruhlah keluarga kalian berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Ya, ini tafsiran dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga Qatadah yang wafat tahun 118 Hijriah rahimahullah, dia berkata, perintahkan mereka agar taat kepada Allah, cegah mereka dari berbuat maksiat kepadanya. Terapkan perintah ataupun hukum Allah kepada mereka, perintahkan mereka dengan hal itu dan bantulah mereka dalam melakukannya. Nah, ini penjelasan-penjelasan para ulama, ya, salafus saleh tentang makna qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya bahwa dakwah yang paling utama ataupun pertama sekali dakwah tersebut hendaknya ditujukan kepada orang yang terdekat. Karena memang mereka orang yang paling wajib bagi kita. Ya, bagi setiap orang yang paling wajib dia dakwahi adalah orang yang terdekat dengannya, yang senasab dengannya, kedua orang tuanya, anak istrinya, bibi dan pamannya, keponakannya dan seterusnya, yang masih ada kekerabatan dengannya.
Nah, demikian para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mendakwahkan kepada saudara-saudara kita, tetangga, teman dan orang-orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat, ya kerabat-kerabatmu ya Muhammad, ya ini yang aqrabin, yang terdekat. Setelah tadi kepada ahli, ya ku anfusakum wa ahlikum nar, kemudian wa anzir ashirah, ya keluarga-keluarga, ashirataka al-aqrabin, ini kepada karib kerabat yang terdekat. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kepada bibi, paman dan seterusnya, dari keluarga ayah, dari keluarga ibu, ya, kemudian dari keluarga saudara dan saudari kita yang sudah berkeluarga, mereka punya menantu, punya mertua dan seterusnya. Itu karib kerabat terdekat. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang mukminin yang ikut kepadamu. Maksudnya bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin yang ittiba kepadamu, jangan bersikap kasar kepada mereka. Fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun, dan jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ya kerjakan, dari yang kalian perbuat. Aku berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, sarana-sarana yang dapat digunakan untuk berdakwah itu sangat banyak. Banyak ya kawan ya. Jadi sarana-sarana dalam berdakwah itu ada banyak. Di antaranya kata beliau, berdakwah menyeru kepada Allah melalui surat. Yang terpenting ketika seorang itu berdakwah, maka orang-orang yang dia ajak, manusia yang dia ajak, wasilahnya banyak kan begitu ya. Tapi setiap orang yang dia ajak itu menuju mana? Menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa? Di atas ilmu, di atas basirah. Jadi setiap orang yang dia ajak, manusia yang dia ajak, itu hendaknya dia ajak, wajib dia mengajaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan perintah Allah dalam surah An-Nahl tadi. Ya, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu. Di atas apa? Ala basirah. Di ayat yang lainnya disebutkan ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ya, di atas ilmu. Maka dua hal ini penting untuk kita ketahui, bahwasanya di dalam berdakwah hendaknya dakwah tersebut mengajak kepada Islam, diajak kepada Islam, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan diajak kepada kita. Ya, bukan diajak supaya tunduk kepada kita, kepada dai-nya, bukan. Kita hanya sebatas penyeru saja. Ya, kita hanya sebatas mengajak saja. Masalah dia mendapat hidayah atau tidak mendapatkan hidayah, itu merupakan bagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa huwa a'lamu bil muhtadin. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam surat apa tadi itu? Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Allah yang lebih a'lam, Allah yang lebih tahu siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah, berhak untuk mendapatkan hidayah. Baik. Nah, jadi itu ya dua hal yang perlu kita perhatikan dalam berdakwah, yaitu berdakwah kepada siapa dulu, mengajak kepada siapa, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdakwah hendaknya di atas basirah, di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, bukan di atas kebodohan, di atas hanya sebatas semangat saja tapi tanpa ilmu. Kemudian ketika berdakwah, ya gunakanlah sarana-sarana dakwah tersebut. Sarana dakwah itu ada banyak. Kata beliau di sini sarana-sarana yang dapat digunakan untuk berdakwah sangat banyak. Di antaranya yakni berdakwah menyeru kepada Allah melalui surat, dan ini yang pertama sekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang ataupun kepada penguasa-penguasa di luar ya Madinah pada waktu itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Herakl, ya, kepada Persia, kepada Romawi. Hanya saja pada waktu itu dari sebagian penguasa tersebut menolak surat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak terlihat tanda resminya. Ya, enggak kelihatan resmi. Sehingga untuk menjadikan surat Nabi tersebut resmi, Nabi meminta dibuatkan cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertuliskan Muhammad Rasulullah. Sehingga dengan cincin tersebut, khatam tersebut, nah dikatakan khatam itu kan stempel. Ya, khatam.
Jadi kalau antum mau buat cincin mau ikut Rasulullah, gitu ya, ya pakailah cincin tutup stempel. Kan memang itu tujuan beliau buat cincin, bukan untuk berdandan, bukan untuk berhias saja, kan begitu ya. Tapi tujuan memang awalnya beliau minta dibuatkan cincin waktu itu, tujuannya adalah untuk buat stempel, supaya surat tersebut terlihat resmi, kenegaraan, kan begitu ya. Karena pada waktu itu para penguasa-penguasa besar di zaman itu tidak menerima surat tanpa ada tanda resmi stempel seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan salah satu wasilah yakni berdakwah dengan menggunakan surat, Kalau sekarang surat sudah lebih canggih gitu ya, surat elektronik. Apakah itu pakai email? Apakah itu? Ya memang masih ada surat kan begitu ya. Tapi sekarang sudah lebih canggih lagi langsung dengan menggunakan media-media sosial. Ya, langsung menggunakan media sosial. Jadi sarana itu banyak. Sarana dalam berdakwah itu banyak sekali. Ya, selama memang sarana tersebut bukan sarana yang diharamkan. Sarana yang dilarang di dalam Islam, maka boleh digunakan sebagai sarana dakwah dan ini bukan bid'ah. Iya, ini bid'ah ini. Apakah wajib kita harus berdakwah itu wajib harus pakai surat saja, mengikuti Rasulullah, enggak boleh pakai yang lainnya? Ya, barang siapa yang berdakwah menyelisihi cara Rasulullah selain dari surat, maka bid'ah. Bid'ah kita kalau berdakwah itu pakai HP katanya. Itu bid'ah kalian, enggak usah berdakwah gitu ya. Ya, ini sangat buntu pikirannya kalau seperti itu. Ya, sarana dakwah ada banyak pada waktu itu. Ada surat, kan begitu ya, ataupun mengirim utusan. Ya. Sekarang juga masih bisa seperti itu, mengirim dai, kan begitu ya. Nah, cuma kan enggak pakai onta lagi, enggak pakai kuda ngirimnya, tapi pakai pesawat mereka berangkatnya. Nah, itu sarana-sarana. Selama memang di sana tidak ada dalil yang mengharamkan sarana tersebut, boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Kalau seandainya antum bisa buat sebuah buku yang terbang sendiri, silahkan. Ada misalnya ada sayapnya gitu ya, terbang sendiri ke sana. Silahkan saja kalau memang bisa buat alatnya. Ya, yang terpenting adalah dakwah tersebut, tujuan kita buat tersebut untuk mengajak dia kemana? Ke jalan Allah dan ya isi dari dakwah tersebut di atas ilmu. Silahkan. Ya, artinya dalam masalah sarana, selama memang tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun melarangnya, enggak masalah. Ya, sehingga kata beliau di sini melalui surat, melalui khutbah, mengadakan muhadharah. Nabi SAW pernah mengadakan muhadharah dari pagi sampai siang sampai sore. Ya, pernah Nabi SAW mengadakan daurah dengan satu wudu. Dengan satu wudu gitu ya, masuk waktu sholat lagi. Nabi sholat sambung lagi daurahnya. Seperti itu. Ya, jadi ini sarana-sarana yang ada di masa itu. Selama memang tidak ada dalil yang melarangnya, silahkan. Kalau ada dalil yang melarangnya ataupun mengharamkannya, jangan dipakai. Seperti apa contohnya? Berdakwah pakai musik dengan alasan nada dan dakwah. Allah musta'an. Tidak ada, apalagi sekarang na'udzubillah, ya. Ada model baru itu berdakwah pakai jenis musik yang jenis musik yang suara ngorok terus itu. Pernah dengar musik? Kemudian penyanyi atau vokalisnya itu enggak tahu apa lirik lagunya tersebut. Ya, pokoknya katanya. Ya, seperti orang ngorok. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ini sudah jelas dalil menunjukkan larangan ya menggunakan alat-alat musik tersebut ataupun bernyanyi dengan alat-alat musik tersebut. Ini jelas sudah ada larangannya. Ya, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira ya wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah-tengah umatku orang-orang yang akan menghalalkan menghalalkan kemaluan, maksudnya zina. Ya, menghalalkan harir, halalkan sutra, al-harir. Kemudian menghalalkan ya al-khamr, menghalalkan minuman keras. Kemudian wal ma'azif. Al-ma'azif apa yang dimaksud? Alat-alat musik, al-ma'azif tersebut. Jelas keharamannya. Ini tidak boleh dipakai untuk sarana dakwah. Kalau memang ada larangannya tidak boleh dipakai. Seperti berkhutbah. Berkhutbah silahkan. Anda berkhutbah di atas tanah, berdiri di atas tanah, berdiri di atas mimbar. Ya, berdiri di atas pohon, manggili wahai manusia gitu. Bisa enggak gitu?
Yang terpenting kalau ada larangannya nggak boleh, seperti berdiri di atas hewan tunggangan itu nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, iyyakum an tattakhidu zuhura dawabikum manabir. Dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ya, hati-hati kalian, jangan kalian menjadikan punggung hewan tunggangan kalian sebagai mimbar, nggak boleh. Ya, naik ke atas punggung misalnya kan kuda, kemudian antum berpidato di sana. Itu tidak boleh. Kecuali memang tidak ada wasilah yang lain dan itu sangat dibutuhkan, itu sangat diperlukan. Ya, itu sangat diperlukan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi pada waktu Haji Wada. Beliau naik ke atas punggung kendaraan pada waktu itu, di mana jumlah para sahabat haji terakhir sekali. Jumlah para sahabat itu kan sampai ratusan ribu. Ya, tidak memungkinkan kalau beliau nggak naik ke atas. Wah, banyak orang. Sementara beliau ingin menyampaikan pesan-pesan yang terakhir. Sehingga pada waktu itu karena memang kebutuhan yang sangat mendesak, tidak ada pengeras suara. Kalau ada pengeras suara ya nggak perlu lagi kita naik di atas kendaraan. Apalagi sekarang sudah ada mimbar-mimbar gitu ya, pakai pentas kan begitu ya. Boleh nggak kita berdakwah pakai pentas? Boleh. Yang nggak boleh itu ada musiknya di pentas. Itu yang tidak boleh kan begitu. Baik ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila sarana-sarana tersebut ada dalil yang mengharamkannya, maka kita tidak pakai. Tapi kalau masih kepada hukum mubahnya, itulah dia wasilah kan begitu ya. Itulah dia sarana yang asalnya adalah mubah. Kemudian karena memang di sana ada manfaat diniyah, ya, ada manfaat agama, maka itu dipakai seperti surat, SMS atau media sosial saat ini atau yang lainnya yang bisa mengantarkan dakwah tadi, menyampaikan dakwah tadi kepada objek dakwah, kepada manusia. Yang penting di atas ilmu dan isi dari dakwah tadi mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas. Bukan mengajak manusia kepada dirinya supaya orang-orang taat kepada kita, supaya orang-orang takjub kepada kita. Atau bukan berdakwah mengajak manusia supaya orang-orang banyak datang kepada majelis kita. Bukan itu tujuan. Tujuan dakwah ini bukan cari orang banyak. Para nabi dahulu ada yang berdakwah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak ada pengikutnya. Seperti yang diceritakan dalam hadis bagaimana nabi diperlihatkan nabi-nabi sebelumnya. Wa nabiyya rajulun rajulani, ada nabi ya pengikutnya satu, ada yang dua, ya. Bahkan ada nabi walaisa ma'ahu ahadun. Ada nabi berdakwah, enggak ada satupun yang ikut. Coba antum bayangkan begitu. Kalau seandainya anak berdakwah gitu, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, pada lari semua, pergi semua. Dasar kalian. Bersabar terhadap hal tersebut. Ya. Justru banyak-banyak begini harusnya lebih introspeksi lagi kan begitu ya. Ini lebih evaluasi. Ini ikhlas enggak seperti itu ya. Karena sebenarnya tujuan dakwah itu bukan mencari orang banyak. Kalaupun banyak yang mengikuti dakwah tersebut, alhamdulillah. Jangan dengki kepada yang banyak mengikuti. Karena banyak yang ngikutin kemudian, wah itu enggak jelas itu. Untuk melihat jelas atau tidak dakwahnya, lihat sumbernya, landasannya, pijakannya apa dulu dalam dakwah tersebut, dai-nya. Kalau di atas Al-Quran dan Sunnah dan di atas pemahaman salafus saleh, kemudian banyak yang mengikuti, ya sudah, inilah dia dakwah yang benar. Tapi kalau cuma sebatas iri dengki karena banyaknya orang yang mengikutinya, kemudian kita merasa dengki, nah ini penyakit namanya. Ya, ini penyakit yang biasanya banyak menimpa di sebagian para dai juga banyak, para penuntut ilmu. Oleh karena itu kita tetap harus hati-hati dan berusaha untuk mensucikan diri agar jangan sampai ada kedengkian yang muncul dalam hati kita. Tapi intinya dakwah tersebut bukan tujuannya mencari orang banyak. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam ayatnya, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya Muhammad, kalau seandainya yang kamu ikuti aktsaru man fil ardi, kebanyakan orang yang di muka bumi ini yang kamu taati, yang kamu ikuti, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan kita ingin mengikuti orang banyak berdakwah tapi mengikuti jamaahnya. Ya, takut nanti ditinggalkan jamaah. Sehingga apa? Sehingga yang agak sedikit ini disembunyikanlah, ditutup-tutupi. Jangan. Kita sampaikan. Walaupun benar ada di sana metode berdakwah, ada fikih dakwah. Tidak semuanya harus kita sampaikan. Tiba-tiba kita datang, bapak-bapak, ibu-ibu, ya haram 1, 2, 3, 4, 5. Ini ustadznya haram terus. Ya. Secara umum metode dakwah itu kan memberikan kabar gembira dulu. Ya atau tidak? Rusulan mubasysyirina wa mundzirin. Itu dalam surah An-Nisa enggak salah itu ya. Rusulan mubasysyirina wa mundzirin. Rasul-rasul itu, rasul-rasul yang diutus oleh Allah, pertama sekali mereka lakukan mubasyirin, memberi kabar gembira dulu.
Supaya apa? Supaya mad'u, objek dakwah tersebut manusia itu merasa senang dulu, diajak dulu kepada surga, bahwasanya Allah menjanjikan kalian surga. Baru munzirin, setelah itu diberi peringatan. Jangan datang-datang munzir duluan. Datang-datang belum kenal, bapak-bapak, ibu-ibu, haram ini, haram. Ya sudah Ustaz, kamu masuk sendiri, masuk surga sendiri katanya. Ya. Ya maksudnya di sini kita harus melihat objek dakwah tersebut, orang-orangnya, kan begitu ya. Apakah sudah pantas untuk mendapatkan materi ini ataukah tidak, ataukah memang masih materi secara umum. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini harus kita pahami ya, bahwa sarana dakwah itu ada banyak. Selama memang tidak ada larangan di sana terhadap sarana tersebut, maka silahkan kita menggunakan sarana tersebut. Tapi kalau ada larangannya, apalagi larangan tersebut sampai kepada keharaman, seperti berdakwah dengan cara menggunakan musik, ya nyanyian, ini tidak boleh. Syair saja, syair itu nyanyian atau bukan? Saya tanya antum. Berpantun, itu nyanyi atau bukan? Bukan. Boleh atau tidak? Boleh asalnya, syair. Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan ya Hasan bin Sabit untuk membalas syairnya Abu Sufyan. Dia minta izin, ya Rasulullah, ya, idzan li fi Abi Sufyan, izinkan saya balas syairnya Abu Sufyan. Saya ingin balas dia. Maka Rasulullah SAW balaslah, tapi gunakan kalimat yang dengan kekerabatanku, kata Rasulullah. Dibalas sama Hasan. Ya, dibalas dengan pantun lagi, syair lagi. Berarti apa? Asalnya syair itu boleh, lirik-lirik syair tersebut boleh. Selama memang bukan itu terus bersyair terus. Kalau bersyair terus, padahal kata Rasulullah, asy-syi'r bimanzilatil kalam. Syair itu masih sama dengan kalam. Seperti ngomong, ngobrol. Hukumnya seperti bicara. Belum masuk kepada musik. Belum kepada keharaman. Tapi kalau saking seringnya seorang bersyair, apa kata Nabi SAW? La ayyam tali'a jawfu rajul qaihan hatta yariyahu khairun min ayyam tali'a syi'ran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh mulut atau rongga mulut seseorang dipenuhi dengan nanah sampai dia beriga gitu ya. Sungguh rongga mulut seseorang itu dipenuhi dengan nanah sampai dia merasa kenyang, itu masih lebih ringan, lebih baik baginya daripada dia penuhi rongga mulutnya dengan banyak syair. Jadi tidak boleh terlalu banyak syair. Yang boleh itu terlalu banyak baca Quran, boleh. Ya, wah kamu terlalu banyak sekali baca Quran. Ah itu bagus. Ya, tapi terlalu banyak syair, ini lebih baik mulutnya itu dituang sama nanah. Itu masih ringan itu. Dibandingkan mulutnya dipenuhi dengan banyak syair. Ini bagaimana kalau syair tersebut, lirik-lirik syair tersebut, bait-bait syair diiringi dengan buk pak buk sambil goyang lagi. Itu kan permainannya perempuan. Coba lihat ketika Rasulullah SAW ke rumahnya kemudian itu pada hari raya Idul Fitri. Siapa yang main duf waktu itu di rumah Rasulullah? Hah? Apakah laki-laki dewasa, perempuan dewasa? Wah, habis ditempelin kalau begitu. Jariyah, perempuan, anak perempuan kecil main duf. Nah itu dia. Kenapa? Karena asalnya musik ini sebenarnya untuk perempuan. Makanya ketika sholat, laki-laki tidak boleh mukul-mukul tangan. Itu kan ditegur oleh Rasulullah. Kenapa aku lihat kalian banyak mukul-mukul tangan? Kenapa? At-tasfiq lin-nisa. Mukul-mukul tangan begini, tepuk tangan, itu untuk perempuan. Kalau gitu sambil nyanyi gitu. Itu ibadahnya orang-orang non-muslim, orang jahiliyah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makanat sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah solatnya atau ibadahnya mereka di Baitullah itu melainkan siulan dan tepuk tangan sambil siul. Itu orang-orang ya di luar Islam seperti orang jahiliyah itu nyanyi-nyanyi seperti itu. Tidak ada seperti itu. Boleh syair tapi sebatas untuk ya dakwah seadanya saja, seperlunya saja. Berpantun, terkadang kan gitu ya berpantun. Seadanya saja. Tidak perlu terus apalagi pakai alat musik. Yang main musik itu perempuan. Apalagi pemain-pemain musik itu sudah memainkan itu main musik itu asalnya untuk perempuan ya. Jadi siapa yang main musik itu, kalau laki-laki main musik itu tasabuh dengan perempuan. Apalagi mirip rambutnya dipanjangin. Mirip betul sudah. Gayanya saja kalau garang gitu ya. Itu kayak perempuan sudah. Ya, makanya haram, tidak boleh. Ya. Habis kalian. Taib. Nah ya, jadi jelas bahwa sarana-sarana dakwah selama tidak ada larangannya silahkan. Tapi kalau sudah ada larangan itu tidak bisa dipakai.
Walaupun ada yang melakukan, oh itu fulan melakukannya, si fulan itu melakukannya. Banyak kok orang yang taubat, kita bukan melihat banyak orang yang taubatnya. Kan begitu ya. Kalau seandainya ada seorang koruptor, sudah banyak makan duit orang, seorang pencuri atau seorang pelaku maksiat yang lainnya, tapi dia berdakwah juga, banyak orang yang taubat, apa kita benarkan maksiatnya? Hah? Apakah antum benarkan maksiatnya? Ada terkenal seorang koruptor, triliunan habis, ngomong dia, kita ini harus beribadah kepada Allah, tobatlah, tobat orang-orang. Wah, itu koruptornya itu enggak benar sudah itu. Enggak bisa seperti itu. Hidayah itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Iya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini tapi melalui sebab orang-orang yang fajir. Ya, seperti yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang dengan tangguhnya ya, dia menghabisi orang-orang kafir, dia habisi. Banyak yang tewas orang-orang kafir dibuatnya. Ya. Akan tapi akhirnya dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Ya, karena sudah banyak luka dia bunuh diri. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menolong agama ini melalui seorang yang fajir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang Allah menolong agamanya ini melalui orang-orang yang fajir, orang yang jahat, orang pelaku maksiat. Bukan tidak bisa. Jadi antum jangan melihat langsung membenarkan kan begitu ya. Wah itu dia berdakwah pakai musik, pakai sesuatu yang Ustadz mengatakan haram gitu ya. Ustadz mengharamkan, saya enggak mengharamkan, Allah yang mengharamkan Rasulnya. Ya, tapi banyak orang yang taubat. Ya, bukan berarti kita membenarkan musiknya kan begitu ya. Tapi dihitung berapa banyak orang yang maksiat sambil dengar musiknya kemudian minum juga. Ya, yang berzina itu tuh kenapa enggak kita hitung? Taib ya, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hendaklah diketahui bahwa dakwah itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar. Jangan berputus asa lalu berhenti berdakwah dengan sebab sedikit atau tidak adanya orang yang menyambut dakwahnya. Jadi jangan berputus asa. Kalau tidak ada yang mendengar, kalau tidak ada yang mengikuti, maka jangan berputus asa selama kita memang berada di atas jalan yang benar, dalil kita jelas, Al-Qur'an, hadis dengan pemahaman yang benar pula, maka teruskan dakwah. Ya. Dakwah di jalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar dan ibadah yang agung kedudukannya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah." La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak manusia kepada hidayah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini keutamaan berdakwah. Ya, apabila kita mengajak seorang untuk salat, maka setiap dia mengerjakan salat kita dapat pahala salatnya tanpa mengurangi pahala salatnya si fulan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini keutamaan berdakwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Artinya, setiap dai, mubaligh atau ustadz wajib juga menuntut ilmu syar'i. Ya. Setidaknya setiap dai yang mengkhususkan untuk dakwah setidaknya punya ilmu alat. Bisa bahasa Arab, tahu nahwu shorof, kan begitu ya. Jangan bahasa Arab aja enggak bisa berdakwah sana kemari. Kemudian tidak bisa bahasa Arab, ya minimalnya bisa membaca Arab gundul lah, jangan Arab gondrong aja yang bisa dibaca. Arab gundul kan gitu ya. Ya manfaatnya apa? Supaya dia bisa secara langsung untuk mendalami kitab-kitab para ulama dari ulama-ulama terdahulu, sehingga dia bisa mendapatkan banyak ya hasanah ilmu, perbendaharaan ilmu. Dan apabila dia mendapatkan satu masalah, dia bisa memberikan jawaban yang adil, kan begitu ya. Jangan nanti ini gimana? Wah, tidak boleh. Ya, siapa yang sesat? Itu bukan kita. Padahal ada ulama yang pendapat demikian. Nah, ini kan bahaya. Oh, ini ikhtilaf. Padahal enggak ada khilaf sama sekali. Tidak ada khilaf sama sekali. Oh, ini khilaf ini. Kan begitu ya. Oh, ini haram. Padahal tidak ada ulama satu pun yang mengharamkannya. Baik ya.
Jadi itu tujuannya, seorang mubaligh dai atau ustadz wajib menuntut ilmu syar'i terus. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Apabila mereka tidak belajar, kata penulis ini, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu, setiap hari, kata beliau, ini nasihat beliau, minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar. Masya Allah ya. Ini nasihat beliau yang sering saya dengar berulang-ulang, ya, dari Ustadz Yazid, hafizahullah. Ya, saya mendengar dari beberapa kali pertemuan beliau selalu menasihati ya anak dan yang lainnya, antum itu harus belajar minimal 2-4 jam dalam sehari. Insyaallah ya. Baik. Nah, para dai harus belajar membaca Al-Qur'an beserta tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Ulama salaf ya. Antum sudah kita jelaskan apa itu makna salaf ya. Siapa itu salaf? Baik. Jadi jangan alergi dengar kata salaf. Itu Rasulullah sendiri dan para sahabat dan ulama-ulama setelah yang mengikuti manhaj mereka. Para dai juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyayikh salafiyin, mendengarkan kaset kajian mereka, juga MP3 atau VCD mereka. Hal ini agar para dai dapat menimba ilmu yang bermanfaat, istifadah, mengambil faedah ilmu dari mereka, sehingga dapat mengamalkan ilmu dan berdakwah mengajak manusia ke jalan yang benar dan dengan cara yang benar. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar. Itu maksudnya. Kita mengajak manusia agar mengetahui bagaimana cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan yang lainnya menurut pemahaman salafus saleh. Dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah salamatul mu'taqad. Ya, salamatul mu'taqad artinya dakwah ini ya, syarat yang pertamanya adalah salamatul mu'taqad, akidahnya benar. Jadi akidahnya benar. Selamat akidahnya. Maksudnya seorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah para salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan keimanan. Kemudian yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya harus benar. Ya, sudah akidahnya benar, selamat akidahnya, selamat juga manhajnya. Yaitu maksudnya memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan ulama salaf. Kemudian yang ketiga, salamatul amal, beramal dengan benar. Seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengadakan bid'ah baik dalam i'tiqad, perbuatan ataupun perkataan. Ya, masalah ini mungkin lebih jelasnya nanti ketika kita membahas tentang akidah, manhaj ataupun berkenaan dengan bagaimana amal yang sebenarnya. Tapi setidaknya ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, bagaimana pentingnya mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian tugas kita hanyalah menyampaikan sesuai di atas ilmu dan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan ya Muhammad, sesungguhnya tugasmu hanyalah nyampaikan saja. Lasta alaihim, kamu terhadap mereka bimusaitir. Kamu enggak berkuasa atas mereka. Allah lah yang berkuasa atas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Insyaallah. Sudah masuk waktu Isya. Sudah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.